Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman yang sudah gabung, silahkan ketik yes. Kalau sudah bisa melihat materi juga mendengar suara saya. Oke, cukup. Silakan. Dan sekali lagi saya informasikan untuk mematikan mix Anda supaya kita bisa tenang dalam belajar sehingga saya tidak harus atau kami tidak harus mendengarkan suara-suara Anda yang belum diberikan kesempatan untuk berbicara. Duh. Tolong dong mic-nya dimatikan karena sangat mengganggu. Terkait dengan mic, saya sering diprotes oleh teman-teman untuk mengingatkan pada teman-teman untuk mematikan mic. Jadi tolong dimatikan supaya kita bisa memulai. Dan juga dilarang mencoret-coret screen ya. Perhatikan semuanya sudah saya ingatkan. Jadi kalau misalnya sudah berkali-kali, tetap saya masih ada yang melakukan hal yang sama, mungkin nanti akan saya ambil tindakan tegas karena sangat mengganggu gitu yang lain. Daripada saya kena marah terus sama teman-teman di japri ke saya untuk mematikan. Ya, tolong kerjasamanya. Tolong kerjasamanya. Oke, kita akan memulai. Ini yang kemarin dan saya ingatkan pada teman-teman ada tulisan jawaban otomatis akan dikirim ke email Anda. Apabila tidak ada, tentunya Bu Nurdiana tolong dimatikan, Bu. Ya, kalau memang tidak ada dan Anda sudah ngisi dan jawaban sudah terkirim, tentunya ini kesalahan bukan di kita karena namanya juga internet tidak luput dari kesalahan juga. Jadi akan terkirim. Jadi jangan ngirim email di grup karena tidak ada manfaatnya. Anda kirim di email yang sudah disediakan di sini. Ini pertanyaannya dan Anda diminta untuk isi beberapa. Dan kita akan lihat jawaban dan saya dengan menggunakan setelan ini atau settingan yang saya gunakan ini Anda bisa melakukan berkali-kali, tidak dibatasi hanya satu kali. Jadi bisa berkali-kali untuk mencoba melakukan tryout ya. Nilainya mantap, ada yang 695, ada yang 195, jadi ya tidak sangat-sangat bagus. Dan rata-rata ada kenaikan dan mungkin terkena ada nanti ada permintaan rata-rata nasional. Mungkin setelah ini saya atau nanti malam saya share ke grup umum ya, rata-rata nasional. Ya, siapa yang paling tinggi dan lain sebagainya. Nanti kita lihat siapa yang paling dapat poin yang paling tinggi secara nasional. Ada 308 orang gitu yang mengikuti, sehingga nanti kita lihat seperti apa. Nah, cuman kalau lihat dari analisis butir, ya analisis butir memang ini masih sengaja tidak dibedakan. Bagi Anda yang D3, itu memang kemungkinan tidak ada, tapi Anda harus tahu kalau kita tidak pernah tahu apakah soal itu akan ada atau tidak. Ya, jadi analisis butirnya
silahkan Anda buka lagi kalau memang Anda sudah mendapatkan di apa? Di email, maka Anda tinggal melihat ulang hasil Anda. Nanti udah ketahuan mana yang salah, mana yang benar, itu ketahuan. Ya, ketahuan yang salah biasanya merah itu ya, yang benar biasanya hijau. Jadi Anda kelihatan sekali, nanti akan kelihatan di email. Jadi sebagai koreksi, mungkin ada beberapa juga jawaban yang memang tidak terlalu, kadang ada yang tidak sesuai. Kalau tidak sesuai nanti bisa kita diskusikan. Oke, yang pertama adalah ya diberikan pasien dengan ini angina ya, ini pasien-pasien obat angina. Oh ya, tadi ada orang yang masih mempertanyakan obat, logo obat gitu ya, jenis logo obat, ada obat bebas terbatas, ada fitofarmaka dan lain sebagainya. Mungkin nanti saya belum membuat min map-nya, nanti coba saya buatkan. Oke. Dari angina apa yang harus Anda pahami? Anda ingat di angina itu ada yang namanya Monaco. Kalau tidak salah di Monaco ya. Ini kalau tidak salah di apa? Di Minweb sudah ada kalau tidak salah. Silakan nanti penanganannya dari morfin, oksigen, nitrat, aspirin, dan clopidogrel. Itu merupakan bagian yang sangat penting. Kemudian juga pemberian oksigen, di sini ada morfin, berarti skala nyerinya bagaimana, nyeri angina dan non angina Anda harus sudah paham. Kemudian ada oksigen, nitrat. Kemudian pemberian obat yang sublingual juga harus menjadi oke. Ada yang tidak kelihatan gambar katanya. Yang lain bagaimana? Di chat saja supaya nggak rame, supaya kita kelihatan katanya. Berarti hanya satu orang aja ya yang kelihatan. Silakan keluar dulu, nanti masuk lagi karena masih banyak. Ada 100 lebih orang lagi yang boleh gabung. Ya, yang boleh gabung nanti silakan di keluar, nanti masuk lagi. Mudah-mudahan sinyalnya bagus. Ya. Monaco tadi sudah, bagaimana pemberian obat sublingual, clopidogrel juga kemarin juga pemberian obat-obat, ada yang terutama yang harus sudah ada ingat, silakan Anda tulis. Saya ingat, silakan Anda tulis tentang derajat dan pemberian obat ini harus diberikan di mana, ya obat ini harus diberikan di mana, misalnya termasuk juga kemarin yang saya harus cari ulang itu ada terkait dengan penyuntikan imunisasi harus di mana dan sebagainya. Itu tolong ditulis supaya Anda nanti cari di grup. Di grup itu belajar itu nanti kita sharing di grup, terutama di grup umum ya, di grup umum sharing ini di mana supaya ada gambaran. Sampai saat ini saya tadi menghubungi teman yang ada di BKD, teman saya yang kebetulan dia di BKD. Saya mengatakan kapan mulai ujian, ya kapan mulai ujian. Sampai saat ini masih masa sanggah, kata dia. Dan yang teknis belum ada pengumuman. Gitu. Jadi ini kayaknya kemungkinan mundur lah, kata dia. Kayaknya mungkin hari ini kita belum efektif untuk pemadatan mungkin mudah-mudahan besok saya bisa memberikan pagi-pagi berapa jam dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ulang-ulang, terutama materinya. Yang harus dikuatkan adalah materi ya. Karena kalau materi itu semuanya sama, perawat itu harus memiliki kompetensi yang sama dalam memberikan sebuah tindakan. Yang membedakan adalah kompetensinya. Walaupun di permen sudah dijelaskan, tapi tahun kemarin juga menghilang, ada beberapa juga di luar permen itu keluar juga. Ya. Nah, kemudian itu yang selanjutnya. Nah, anak 4 tahun, berat badannya idealnya berapa? Silahkan ada yang tahu rumusnya, berapa rumusnya.
Layarnya hitam, Coach. Oh, yang lain bagaimana? Hitam enggak? Kalau yang hitam keluar lagi, keluar dulu. Bagus sih, Coach. Ya, keluar dulu, kemudian baru masuk lagi. Karena mungkin hanya teman-teman saja ya yang hitam. Jadi karena orang lain nggak ada yang protes beliau. Oh iya, oke, Coach. Ya. Keluar dulu ya. Keluar dulu, nanti masuk. Kita nggak akan terlalu jauh. Anak 4 tahun, bagaimana cara menentukannya? Kita ada rumus. Ini anak rumus 2N. 2N tambah 8. Rumusnya 2N tambah 8, sehingga kalau kita memasukkan ke rumus ini 4, berarti 2 kali 4 tambah 8. Ini 2 kali 8, 8 tambah 8, berarti 16. Jika anak hanya diketahui, berarti 16 kilogram, ya, kilogram. Nah, dari sini kita bisa menggunakan rumus, sebenarnya ada rumusnya. Tadi sudah ada mendengar saya merekam, ya udah ya? Mas San sudah direkam deh. Oh, udah, Coach. Udah ya, udah. Nanti kehilangan, kemarin saya hilang. Saya nggak tahu setnya kemana. Dan saya tanya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita rumus ini pun bisa digunakan untuk menentukan cairan berdasarkan dengan menggunakan rumus ini pun Anda bisa menggunakan rumus ini digunakan untuk menentukan kebutuhan cairan per jamnya pada anak. Ya. Jadi N plus 8. Jadi ya, 2N tambah 8. Nah, ini juga berarti kalau 16 kg berarti 16 ml per jam. Ya, seperti itu. Nah, itu juga rumusnya seperti itu, 2N tambah 8. Ya. Kemudian kalau yang dewasa bagaimana? Yang dewasa rumus awal adalah begini, PB dikurangi 100 kan biasanya, kemudian dikurangi 10%, ya kan, biasanya gitu ya, 10% dari hasil itu. Kemudian kalau dengan dulu hidungnya gini, PB sama saja ya, PB dikurangi 100, kenapa kurangi gitu? 100 kali 0,9. Kali 0,9. Jadi misalnya PB-nya adalah 170, maka berat badan idealnya adalah 170 dikurangi 100 dalam kurung gitu ya, dikurung, dikasih kurung juga. Nah, itu dikali 0,9. Berarti 70 kali 0,9 sama dengan kalau kita hilangkan nolnya, berarti ini menjadi dikali ini berarti dihilangkan nolnya, berarti tinggal apa ya, 7 kali 9 ya, 9 maka sama dengan 63. Itu saja, 7 kali 9 kan 63. Jadi hitungnya seperti itu. Anda boleh menggunakan rumus ini, karena kalau rumus ini nanti ada sekian persennya. Kalau ini kan, kalau yang kali 9 relatif lebih mudah, ya, relatif mudah dibanding dengan 10%-an itu. Kalau laki-laki, oke, berarti di sininya 0,9, kalau perempuan 0,85, karena 10%. Di sini
perempuan ada 15%. Tergantung nanti Anda tinggal mana yang digunakan. Bebas Anda menggunakan yang mana. Oke. Kalau menghitung umur, barusan ada pertanyaan sekalian. Sebenarnya sampai di sini mohon mudah-mudahan jelas. Ya, mudah jelas. Kalau menurut tadi karena ada langsung ada pertanyaan di anak, ya. Usia anak biasanya kayak gini. Misalnya anak lahir bulan 31 bulan 10, okay. bulan 10 2019 misalnya. Datang ke Posyandu ke Posyandu. Hari ini tanggal berapa? 28 bulan 11 tahun 2022. Silakan usia anaknya berapa? Anda tinggal menghitung saja yang usia saat ini ataupun yang datang hari ini. Jadi yang datang hari ini berarti hari ini tanggal berapa dikurangi tanggal dia lahir, ya. Dia lahir. Ya tinggal gitu. Tentunya ini tinggal tinggal Anda menjumlahkan, dikurang saja. Kita lihat 28, tapi kan 28 dikurangi 31 itu tidak dapat, ya tidak dapat. Maka Anda pinjam 1 bulan, 1 bulan ke bulan, ya 1 bulan, bulan 11 dipinjam 1 bulan berarti di sininya pinjam 1 bulan, jadi berarti 1 bulan itu dihitung 30 hari, ya, hari. 1 bulan dihitung 30 hari. Jadi yang tadinya 28 menjadi 58 karena minjam dari bulan. Kemudian bulannya menjadi dari 11 menjadi 10. Bulannya dari 11 jadi 10. Jadi di sini 58 dikurangi 31 berarti 27, ya 27. Kemudian bulannya tadi jadi 10 kurangi 10 ada 0, ya. Kemudian 2022 dikurangi 19, 22 dikurangi 19 berarti tinggal 3. Membacanya dari pinggir, dari seperti baca Arab, ya. 3 tahun 27 hari. Itu ya, hitungnya seperti itu. Bagaimana kalau misalnya kalau misalnya ini sampai sini udah jelas ya. Kita rubah-rubah nanti soalnya. Sampai sini jelas ya. Nanti kita coba yang tanggalnya yang beda-beda, dibedain. Oke. Ayo ah. Ya, mudah-mudahan jelas. Nah, sekarang bagaimana kalau seperti ini? Lahirnya sama misalnya 31 bulan 12 bulan 12 2019. Misalnya lahir. Kemudian ke Posyandunya. Oke, sebentar. Ke Posyandunya sekarang 28 sekarang 11 kemudian 2022 masih tetap kita tinggal 28 11 dikurangi 2022 dikurangi tahunnya, kemudian bulannya kita masukkan 31 dikurangi 12 ya 12 kurang 2019. Nah, di sini kita coba lagi Tadi kalau 28 bulan 11, 28 dikurangi 31 itu kan tidak bisa. Berarti pinjam ke bulan menjadi 58 dikurangi 31 menjadi 27. Benar ya? 27.
Ingat tadi yang 10, yang 11 bulan yang ini sudah dipinjam 1, makanya di sini jadi 10, di sini jadi 10. Pertemuan pertama itu Di sini jadi 10 ya, jadi 10. Maka tinggal ini kan tadinya 11 dipinjam jadi 10. Nah, kalau 10 dikurangi 12 tidak bisa, maka kita pinjam 12. Pinjam 12 nih. Pinjam 1 tahun bulan. Berarti di sini 10 tambah 12 menjadi di sini menjadi 22. 22 dan di sini menjadi 21. Itu. Pinjamnya 12 ke sini. Dan 1 tahun 12 bulan, maka menjadi ini. Jadi 22 dikurangi 12 berarti 10. Berarti 21 kurangi 21 kurangi 19 ya. 21 kurangi 19 berarti tinggal 2 ya. Tinggal 2. Mana 2 hilang. Tinggal 2. Jadi 2 tahun 10 bulan 27 hari. Itu cara menentukannya. Itu teman-teman. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, sampai di sini hitung-hitungan ada yang ditanyakan. Mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan aman. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini ada pertanyaan lagi. Sebenarnya nanti kita akan ada hitung-hitungan sebenarnya. Sudah tanggung. Nah, kemudian ada pertanyaan. Baik, nanti Premantu pernah dibahas ya. Oke, kalau begitu saya kasih soal satu ya supaya Anda merasakan gimana. Lahirnya sekarang ya, 28 bulan 11. Anak lahir 28 bulan 11 2019 deh. 2018. Datang ke puskesmas, ke posyandu misalnya 4 April. 4 April. April itu bulan 4 ya. 4 April 2022. Silakan berapa bulan, berapa usia anak. Silakan teman-teman yang belum. Oke, coba kita lihat. Ternyata beda-beda. Beda-beda. Beda-beda ternyata hasilnya beda-beda. Beda-beda saudara-saudara. Beda-beda. Ada 4 bulan, ada 5 bulan, 3 tahun.
Kayak pelangi, beda-beda warna. Oke, kita garap, kita garap. Berarti 04, 04, 04, kemudian 2022 dikurangi 28, 11, 2018. Ya, ya. Berarti kita kurangi ini 4 kurangi 28 kan nggak bisa. Berarti kita minta 30 nih ke 30 hari atau 1 bulan. 30 hari 1 bulan. Berarti minta 30, bulannya jadi 3. Ingat. Jadi di sini 34 kurangi 28 itu 6. Ya, 6. Tadi di sini 3 dikurangi 11 itu nggak bisa, maka pinjam 12. Nah, jadi bulannya 3 tambah 12 jadi 15. 15. Jadi di sini jadi 4. Benar ya? Kemudian di sini udah diambil 1. Jadi 2021 dikurangi 18, 21 kurangi 18 jadi 3. 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 4 bulan, 6 hari. Ya, ada yang sama nggak? 6 tahun, 4 bulan, 6 hari. Udah pada pinter lah ya. Oke. Clear ya, berarti ya. Aman, aman, aman. Aman ya, aman. Mudah-mudahan aman. 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 Oke. Kalau aman kita lanjutkan dah. Nanti ada di hitung-hitungan lagi. Nanti kalau ada ketemu lagi hitung-hitungan lagi ya. Dan kita nggak akan selesai ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, anak dengan BB 23 kg, kebutuhan cairannya berapa? Ini kita berlaku dengan ini per 24 jam ya. 24 jam. Berarti hitungnya kayak gini hitungnya. Kita menggunakan kelipatan 10. 10 kali pertama kali 100. 10 kali kedua kali 50. Nah, di sini ada perbedaan 10 kali selanjutnya. Dalam rumus ada yang kali 20, ada yang kali 25. Itu tergantung nanti kampus atau rumah sakit atau dari instansi yang membedakannya. Tapi kalau saya ngambil yang 20, yang 20. Di ujian Anda tinggal membedakan, udah jelas misalnya, udah jelas ini, coba perhatikan supaya kalau ada 10 kilo lebih dari sampai belasan itu pasti 10-nya sudah ada, berarti otomatis di sini sudah 1000, kan? Kalau belasan loh ya, kalau belasan berarti di sininya sudah 1000, berarti Anda tinggal sisanya berapa? Misalkan 12 berarti tinggal udah yang 10. Sebentar, ada telepon sebentar.
Oke, mohon maaf ada sedikit keluarga yang nelpon. Oke, saya ulangi. Kalau belasan berarti udah otomatis belasan itu misalnya saya kasih contoh ya kalau belasan. Misalnya 12. 12 itu kan pasti 10 tambah 2. Itu kan 10 tambah 2 itu 12 kan. Yang 10 ini kan udah otomatis kali. Yang 10 ini otomatis kali 100 kan. Otomatis. Berarti di sini sudah jelas 1000 dong. Jadi Anda tinggal mencari yang 2. 2 kali 50 berarti 100 di sini. Sudah jelas. 100. 2 kali 50 itu sudah 100. Jadi supaya mempercepat menghitung, Anda tinggal dipahami. Jadi kalau 12 itu berarti 1000 tambah 100. Jadi 1100. Gitu. Kalau di sini adalah misalnya kalau di sini ada 20-an, lebih dari 20, ya lebih dari 20. Lebih dari 20. Ini kalau 20 otomatis itu 1500. Dari mana? Nah, dari ini. Yang 10 kg pertama itu 10 kali 100 ya ditambah 10 kali 50. Berarti kan sudah berapa? Itu sudah 1500. Sudah 1500. Anda nggak usah ngitung dari atas lagi. Nah, berarti sudah jelas kalau 20 itu 1500. Bagaimana? Berarti Anda tinggal menghitung yang bawahnya saja, yang sisanya aja yang harus dihitung. Kayak katakanlah tadi 23. 23 berarti 23 itu sama dengan 10 tambah 10 tambah 3 itu kan. Berarti kalau yang 20 ini yang 210 tambah 10 udah jelas 1500. Itu sudah jelas 1500. Sudah jelas. Tambah 3 kali 20 karena saya pakai 20 berarti kan 60. Berarti 1500 tambah 60. Sudah jelas itu sama dengan 1560. Itu cara jawabnya supaya Anda cepat saja jawabnya. Jadi kalau 25 berarti Anda tidak berpikir 5 kali 10 itu 5 kali 20 itu sudah 100. Berarti Anda tinggal ngitung berarti 1500 tambah 100. Sudah ya, berarti 1600. Nah, itu cepat ngitungnya, nggak harus satu-satu ngitungnya ya. Satu. Coba. Nah, Coach, izin Coach. ya, gimana? Untuk seperti kuis tadi, Coach, untuk usia dewasa 30 tahun, berat badan 70, kebutuhan cairannya dalam 24 jam bagaimana ya, Coach? Adakah rumus untuk kebutuhan cairan dewasa? Yang 30 kita bisa mengacu ke 60% dari berat badan orang dewasa adalah cairan bisa ke sana. Satu, bisa juga kalau saya lihat dari literatur yang diberikan oleh KB Pharma, rumus ini yang digunakan. Kalau saya menggunakan ini. Jadi ada 2 rumus yang bisa Anda gunakan. Rumus 70 itu 65%-nya adalah atau 60%-nya adalah cairan. Jadi bisa menggunakan. Tetapi di KB Pharma, di beberapa institusi, ini juga menggunakan ini. Jadi kalau 70 misalnya, jadi ada 2 yang digunakan, ada 2 berdasarkan rumus cairan secara keseluruhan, teori CHES dan CIS gitu ya. Itu cairan secara keseluruhan per berat badan. Berapa persen untuk laki-laki normal usia dewasa, itu hitungnya dari sana. Kemudian ada yang menggunakan rumus ini pun bisa digunakan. Kalau saya membaca beberapa literatur, ada ahli yang mengatakan ini bisa digunakan. Jadi kita sudah jelas 1500 ya, 1500 kali sisanya 70 berarti 50 dong. 50 kali 20 berarti 50 kali 20 itu 1000. Berarti tinggal
2.500. Itu kalau menggunakan rumus ini. Rumus ini pun bisa digunakan. Tapi juga ada yang menggunakan, misalnya dalam teori saya lupa lagi berat badan cairan itu orang dewasa 70% ya. Berapa persen? Coba cek. Kalau nanti saya coba cek ulang ya. Kalau ini hanya kalau saja. Kalau orang dewasa adalah laki-laki adalah 70, maka kali 70 berarti berapa? 4.900 ya. 7 kali 7. 7 kali 7, 70 kali 70, 4.900 bagi 2, tapi kegedean ya. Nanti saya coba cek ulang ya. Nanti saya coba cek ulang berapa kebutuhannya. Coba saya cek ulang. 49. Nah, bisa menggunakan rumus 330 cc per kali BB. Nanti saya coba cek ulang khusus untuk cairannya. Saya cek ulang ya. Ini ada dari Bu Ayu. 30 cc per kilogram berat badan. Nah, ini bisa nih yang digunakan. 30 berarti kalau 70 berarti 2.100 ya. 2.100. Kalau menggunakan rumus ini 2.500. Itu ya. Itu mungkin bisa digunakan yang ini bisa yang kita berdasarkan 30 cc per kilogram berat badan. Nanti saya coba cek ulang ya. Saya tulis dulu di catatan saya supaya saya nggak lupa untuk menuliskan PR saya. Karena saya pun banyak PR. Coach izin. Ya, silakan. Kalau tadi kan pembahasannya semua di atas BB 10 kilo ya. Kalau misalnya nih BB-nya di bawah 10 kilo dok, Coach misalnya 9 kilo, apakah tetap dikali 100? Kalau untuk anak tetap. Kalau untuk anak tetap. Untuk anak tetap Coach ya. Ya. Nah. Berarti cuma 9 kali 100 Coach ya? Ya, ini yang 100. Oke, siap. Makasih Coach. Ya. Nah sebenarnya sejatinya ini rumus ini yang saya baca itu rumus yang ini tuh khusus untuk anak usia kurang dari 6 tahun yang saya baca sebenarnya. Tapi ternyata ada jurnal-jurnal lain mengatakan bahwa ini boleh digunakan untuk dewasa. Gitu. Ya, ingat saya seperti itu. Tapi nanti akan saya coba cek ulang supaya betul-betul valid itu ya. Benar-benar. BB 40 2 yang tambah 8 itu untuk anak ya, 2 yang tambah 28 itu untuk anak per jam gitu, ya Pak Yoga ya. Oke, ini ada yang kalau misalnya ini ada pertanyaan karena ada yang belum paham ya, saya ulangi ya teman-teman, mohon sabar. 40 kilo misalkan anaknya 6 tahun lah ya, 6 tahun bisa aja 40 kilo sekarang itu, anaknya kan sekarang tuh gede-gede tuh anak itu. 40 berarti kan 40 itu 10 tambah 10 tambah 20 kan gitu kan. Itu kan. Yang 10 pertama kali 100 jadi 1000. 10 kedua kali 50 kali 50 dengan 500. 10 ketiga dan keempat, 10 ketiga, keempat dan seterusnya. Ya. Berarti sisinya ada 20 di sini kali 20. 10 ketiga, keempat dan seterusnya. Berarti 400. Di sini berarti jumlahnya 1900. Begitu ya. Ini untuk anak. Jelas ya. Mudah-mudahan jelas. Oh, ini banyak. Bu Endang nggak muncul. Oke. Sekarang tinggal nih yang 1900 dengan menggunakan mikro. Berapa tetes per menit? Mikro berapa tetes per menit? Tetes per menit. Mikro. Tanggung
kita tanggung belajar. Ya. Oke. Nah, ada yang 80, ada yang 79, ada yang 70. Gimana ceritanya itu? Yang mikro, kalau mikro ada rumus yang lalu, rumus yang umum adalah jumlah cairan dikali faktor tetes. Faktor tetes ya dibagi lama pemberian. Lama pemberian itu Anda mau dalam apa? Ditanya tetes per menit berarti dalam menit, berarti 24 kali 60 karena kita carinya menit. Nah, tapi rumus ini bisa disederhanakan dengan rumus Kanduru. Rumus Kanduru adalah jumlah cairan dibagi 500, ya, dibagi 500 dari Kanduru, dikali karena mikro, maka dikali 21, dikali 24, dibagi lama pemberian. Ya memang rumusnya lebih panjang, tapi hitungnya lebih mudah. Ya. Dengan menggunakan rumus ini, dengan menggunakan rumus Kanduru, kita jumlah cairan 1900 dibagi 500, ya dibagi 500, ya. Kemudian kali 21, itu 21 dari mana? Itu rumus ya, rumus patokannya. Kemudian 24, lama pemberian berapa jam? 24 lagi. Jadi 1900 dibagi 500 itu berapa? 1900 dibagi 500 jadi 3,8 kali 21 kali 1. Nah, berarti 3,2 kali 3,8 kali 21. Berarti 79,8. 79,8. Ini biasanya dengan menggunakan rumus Kanduru itu lebih tinggi karena kenapa? Karena di sini harusnya 20, sekian, tidak 21. Seharusnya lebih tinggi. Begitu 79, gitu ya. Digunakan 80 tetes. Ini Fujitsu 3,8 dari mana itu? Ya, nanti di share ya. Itu yang ada yang teman yang 3,8 itu kenapa dari mana? Nanti dilihat aja. Ya, itu untuk cairan pada anak. Yang makro kalau makro di sininya nih diganti jadi 7. Makro 7 diganti. Makro 7, mikro 21. Koefisiennya diganti. Rumusnya di mana? Baca buku materi kunci. Ada yang masih bertanya berarti belum baca materi kunci. Oh iya. Benar. Kalau ada yang masih bertanya, berarti belum baca materi kunci, belum tamat dia baca materi kunci. Karena di sana sudah saya jelaskan. Oke, clear ya? Ternyata 1 jam itu sebentar ya kalau kita ngomong. Nah ini makro, jumlah cairan nih ada dari Bu Eka. Terima kasih Bu Eka. Bu Eka Wardida, Banjar. Banjar mana Bu? Banjar Patroman Bu. Ya.
Itu rumusnya, jadi di sini 7. Tapi ingat, kalau makro dan mikro, rumusan dulu hanya punya makro dan mikro saja. Kalau untuk yang lain, nah jangan lupa juga warna aboket IP kateter Anda harus paham. Sudah diberikan kalau tidak salah, heat map-nya sudah ada. Banjar Kalimantan, oh, Ulun pernah ke sana, Bu. Banjarmasin ya. Banjarmasin. Oke. Saya ke sana jalan-jalan ke Martapura. Aboket, olah. Mantap. Orang punya apa? Orang punya IKN. Mantap. Oke, untuk cairan clear? Mudah-mudahan clear. Kalau nggak clear, nanti kita ada ketemu lagi di rumus lain. Solusi pasenta nanti dibahas di maternitas ya. Nanti tunggu aja jadwalnya, karena ini kita membahas tentang materi sini aja dulu. Kita lanjutkan. Berikut benar perseptorsip ini untuk S1. Untuk S1 belajar bersama, tidak ada nanti materinya. Oh, sudah saya kirim. Ya. Kemudian tujuan pemasangan. Oh ya, di atas. Bentar. Ah, ini kalau ini keluar di S1 dan dinas ini keluar. Nggak ada bedanya. Luka yang menunjukkan adanya granulasi dan vaskularisasi, baik yang dapat dilihat dari warna. Hitam itu nekrosis, pink warna apa? Kuning bukan kuning. Slow warna kuning. Coklat warna es krim. Coklat tidak ada. Ya, coklat tidak ada. Ya juga sudah ya. Coba saya cek warna benar warna pink coba. Oh, aku juga salah kadang-kadang bikin ini soalnya. Kadang-kadang kalut mata itu sudah mulai burem gitu aja. Bentar ya, saya cek dulu. Luka, mana luka? Penampilan. Tanda klinis nipas. Tanda klinis nipas. Tanda klinis luka. Bentar. Penampilan klinis. Supaya tidak ini, oke, saya cek ulang ya, supaya saya tidak salah. Nih, kalau ada ini berarti kalau saya, supaya diluruskan langsung ya. Granulasi merah ya, granulasi merah. Jaringan granulasi yang pink, epitelisasi. Tadi epitelisasi bukan ya? Benar, dirimu. Ya. Mana? Nih, sekalian. Itu ya. Tuh, ini sudah ya, nekrotik hitam, granulasi merah, epitelisasi pink, hijauan infeksi, slow, kuning, jaringan mati, dan fibrous. Ini sudah. Silakan dibaca. Yang belum paham berarti belum baca mind map. Oh, yang ada yang tahu. Apa sih mind map, Coach? Mind map itu ringkasan, Bapak Ibu. Ini gampangnya nanti supaya Anda tidak membaca banyak banget. Kalau dikasih e-booknya itu banyak banget. Jadi Anda bingung, makanya saya buat ringkasan. Ringkasan itu saya buat dalam berupa alur. Gak ada suaranya ya? Ringkasan dari tadi. Ada suara. Coach. Ada tuh. Udah, ada. Ada, Coach. Oke, siap. Clear. Coach, untuk soal yang CKD atau CKB itu, Coach? Harusnya CKB itu. Cedera kepala ya.
Nanti saya cek lagi. Tanda obat nih. Tanda obat kemarin gambarnya apa? Tanda obat. Tanda obat gambarnya nanti saya kirim lah. Nah, obat gambar. Plus coach, plus. Yang Plus plus. PMI. Ya ini. Oh, bentar. Narkotika. Oke, bentar. Nah, barusan. Oh, saya salah ternyata. Sebentar ya, teman-teman. Salah. Oke, nanti saya kirim aja lah supaya ada penjelasannya untuk warna obat. Ya. Kemudian pemasangan obat bertujuan untuk menutupi, mencegah lidah tertutupi. Ya, ini kalau OVA itu sementara, bukan definitif ya, karena definitif itu ETT. Salah satu kriteria untuk memberikan ETT adalah GCS kurang dari 9, di 8 ke bawah. Kemudian ada kecurigaan adanya sumbatan jalan napas, misalnya karena cairan, bisa karena adanya edema, misalnya orang yang menghirup panas, ya uap panas, dia orang yang orang yang sengau itu kemungkinan dia menghirup udara panas. Coba dilihat apakah alisnya keriting, bulu hidungnya keriting, gitu kan. Kalau bulu hidungnya keriting artinya kan kebakar. Kalau kebakar, otomatis di belakang. Jadi itu yang tidak definitif. Kemudian media yang digunakan pendidikan sadari, ya leaflet lah. Kalau sadari mungkin dibawa ke rumah, ya. Kalau poster ya bisa, tapi kan kalau poster nggak bisa langsung praktek di depan orang, gitu kan. Flipchart juga sama, baligo, kampanye apa, audio. Gitu. Kemudian hasil pemeriksaan gula darah sewaktu 60, maka apa tindakannya? Berarti langsung dikasih pemberian gula. Kalau misalnya ya bolus, kalau memang ada infusnya, tapi kalau yang ada gula lah. Kemudian komplikasi terhadap angiografi adalah poliuria, ya, karena biasanya bisa alergi juga bisa, ya. Alergi jadi dua yang betul. Kemudian nah ini ya CKB ya, cedera kepala berat, itu bukan CKD, salah itu. Cedera kepala berat, otomatis low growth. Jangan lupa, Anda harus paham tanda-tanda cedera kepala berat, ini bukan CKD, tapi CKB. Kemudian berapa persen luas luka bakar derajat 2 pada lengan, kaki, leher, dan kemaluan. Itu silakan kaki, leher, kemaluan. Gitu. Rule of 9 ya, 32,5. Kemudian pada saat memasang kateter, sudah tampak urin di kateter, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan 2 inci. Kenapa? Gini loh teman-teman. Logikanya kita kalau keterampilan itu berdasar logika. Ini kandung kemih. Ini kandung kemih. Ya. Slide-nya tidak berjalan itu, Kak. Hah? Slide-nya tidak berjalan di sini. Oh, yang lainnya berjalan nggak? Aman? Berjalan, Coach. Oke. Keluar masuk dulu. Keluar masuk dulu. Oh, siap nih. Oke. Berjalan, ya. Saya lanjutkan. Ini kalau kateter seperti ini. Katakanlah ini kateter. Ini kateter, pasang kateter. Di antara di kateter ini, di sini ada balon di sini, ada balon. Di ujungnya itu ada bolong-bolong. Ujungnya itu bolong-bolong. Pada saat di sini ada air, ada apa di sini? Ada urin. Yang bolong ini sudah masuk, maka urin itu akan keluar dengan sendirinya urin itu. Tapi bukan berarti balonnya itu sudah masuk ke vesika urinaria. Bahayanya jika urin baru keluar sedikit, masih di sini, keluarnya masih di sini, belum keluar ke sana,
dan Anda harus sudah tiba-tiba memasukkan di sini bisa ruptur, ini bisa pecah di sini. Kalau pecah di sini ini sulit ini untuk membendungnya kayak gimana. Makanya kalau aman, Anda memasukkan kalau sudah urin keluar masukkanlah 2 inci atau 5 cm ke sini. Jadi ke sini karena di sini dari ujung sini ke ujung sini adalah 5 cm. Ya, kurang dari 5 inci ya, 5 cm betul. Jadi itu tugas Anda kalau sudah keluar masukkan 2 inci. Oke ya, itu seperti itu. Silakan teman-teman di sebentar lagi ya. Kemudian Coach izin. ya, Bagaimana caranya kita tahu itu DC itu sudah urin itu sudah tampak di DC sedangkan DC itu kan warnanya coklat ya? Ya, kadang-kadang tergantung DC-nya, kadang kelihatan, kelihatan membayang juga bisa. Oke, kita bisa membayang kadang-kadang gitu ya. Atau misalnya urinnya keluar misalnya di ujung misalnya. Udah keluar sedikit, berarti kalau walaupun keluar sedikit, karena dalam teori Anda kalau misalkan di sini ada polinya, ada cabangnya ya, Anda sampai memasukkan sampai cabangannya nggak masalah. Secara teori. Yang pasti di sini adalah steril. Nah, di sini steril, nggak boleh tidak steril. Jadi kalau misalnya kalau kita sudah katakanlah ada yang mau sudah dipasang urin bag misalnya, kan ketahuan jalan juga di urin bag. Nah, kalau pada saat jalan itu baru kita masukkan. Gitu ya. Jadi Coach sebenarnya yang mana yang betul menurut SOP? Urin bag-nya dipasang duluan bersama kateter atau kateter duluan dimasukkan, habis itu ujung kateter itu ditaruh kom ya kalau nggak salah, ditaruh bengkok. Habis itu kalau sudah keluar DC baru disambung urin bag. Izin Coach. Yang mana yang betul menurut SOP? Kalau menurut saya, kalau ini hanya persepsi ya. Saya nanti pastikan dulu karena ada perbedaan dari Devcast juga ada perbedaan dengan yang dari Fundamental of Nursing. Sampai nanti saya pastikan dulu. Yang biasanya yang kita lakukan adalah ke urin bag dulu biasanya, ke bengkok dulu biasanya. Ya, kita masukkan ke bengkok dulu. Jadi kan sudah jelas kalau sudah keluar, kalau dari bengkok justru lebih mudah. Jadi urin keluar melalui bengkok, ada tetes, artinya kita masukkan. Gitu saja kan. Sebenarnya tidak jadi masalah gitu kan. Karena urin baru keluar itu ya, artinya. Nah, tapi kalau misalnya baru kita pasang ke urin bag. Kenapa? Karena biasanya juga kita ngambil spesimen, logikanya seperti itu. Kalau menurut DPS seperti itu. Biasanya di Indonesia yang digunakan itu. Biasanya. Clear ya? Nanti saya coba cek ulang. Ya, Coach. Karena mungkin teman-teman dan termasuk saya sih, kalau persiapan pasang DC, DC itu saya sambung duluan sama urin bag Coach. Ternyata ya. Waktu diajarin sama yang lebih senior yang habis kuliah nurse, ternyata katanya salah. Kalau menurut SOP itu urin bag ini dipasang belakangan. Ya benar, karena logikanya adalah nanti kita mengambil ada pemeriksaan urin setengah, urin tengah, dan lain sebagainya. Oh ya, siap. Clear ya? Siap. Kita lanjutkan. Bunyi terjantung karena kedua karena penutupan kartu aorta itu dicek saja. Kemudian ventricular fibrilasi merupakan indikasi defibrilasi. Nanti ada shock-able dan non-shock-able. Minwave-nya sudah ada. Tipe pernapasan, karakteristik pernapasan cepat dan dalam yang biasanya pada asidosis itu Kussmaul. Ya, Kussmaul ingat Anda harus paham bedanya Kussmaul sama jenis stop. Harus tahu. Kalau eupne itu yang napas normal. Kemudian ictus cordis terlihat di sela iga kelima di garis mirip clavicula. Ictus cordis. Kemudian suara paru normal dengan cara perkusi adalah ingat perkusi sonor. Beda perkusi timpani ya, juga perkusi misalnya auskultasi juga beda suaranya. Konsep dan inti pada pasien center care kecualinya adalah kerjasama.
Itu silahkan ada di e-booknya sudah ada. Kemudian pasien edema cerebri, monitor, jelas. Kemudian seorang manajer berkeliling memantau pelaksanaan pencegahan COVID, berarti dia controlling. Ya, ingat fungsi manajemen ada planning, organizing, controlling, directing, dan evaluating. Kemudian pengendara motor, kecelakaan pada saat Anda melihat juga fraktur dasar tengkorak, maka tindakan pertama adalah tetap Anda DRABC tetap, tapi ingat di airway itu ada kontrol cervical. Jadi airway, kontrol cervical plus, jadi tetap yang didulukannya airway. Kemudian pasien datang kehilangan darah 120 ml, 1.200 ml, berapa cairan? Biasanya 3 kali lipat. Cairan kristaloid diganti. 3 kali lipat, berarti 3.600. Kemudian metode yang digunakan untuk timbang terima operan sebar, yang efektif sebar. Materinya sudah ada. Kalau tebak itu pada saat kita mendengar laporan misalnya di laboratorium yang melalui telepon atau intercom atau dan lain sebagainya, intranet dan lain sebagainya. Kemudian teknik yang dilakukan membuka jalan napas fraktur cervical, jaw thrust. Kalau jaw thrust tidak bisa, maka slide head tilt simulate, slide yang sedikit hati-hati gitu ya, slide. Kemudian seorang perawat mendata keluhan pasien di puskesmas, berarti ini pasif, bukan aktif tapi pasif. Bukan aktif tapi pasif. Karena kalau yang aktif itu dia keluar dari puskesmas. Pemberian oksigen 3 liter per menit menggunakan kanul. Nah, efektifnya 2-3 liter. Lama melakukan suction adalah 10 detik. Penyuluhan dengan 10 anggota diskusi. Yang lebih dari 15 atau 20 adalah seminar. TAK perilaku kekerasan, persepsi sensori, ya, sensori. Kemudian berbicara berbelit-belit, sirkumstansial, muter-muter sirkumstansial. Kemudian metode di mana perawat bertanggung jawab pada biasa primer, ya, satu perawat bertanggung jawab pada 6 atau 4-6 pasien. APD gunakan sebagai COVID, berarti level 3. Nah, masih ada yang level 5, berarti Anda nggak paham nih. Yang level 5 semuanya sampai level 3 kok, ada yang level 5, level 4 kan. Berarti belum baca. Nggak apa-apa dah. Kemudian obesitas. Gimana? Berarti nggak pernah merawat COVID. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa berarti. Yang dirah. Oh, IBMT obesitas mulai dari 25. Pahami itu. Kemudian nilai saturasi 60-80, maka oksigennya lebih dari 8. Ya. POM 2 liter. Walaupun saturasi 92. Suara napas lapang paru, vesikuler. Ya, vesikuler. Normal ya, maksudnya. Diketahui anak 5 tahun BB, IWL-nya berapa? IWL anak tuh. Ada yang masih tahu IWL anak? Yo, siapa yang belum tahu? IWL anak 30 dikurang 5 tahun dikali berat badan. Udah. Berarti 30 dikurang 5 itu 25. 25 kali 15 berarti 400 dikurangi 25. Kalau saya ngitung gitu supaya cepat gini. Saya ngitung kalau cara saya ngitung. Ini kan 15 nih. 15 berat. Kemudian ini kan 25 nih, 30 saya tulis aja lah ya, enggak. Gimana sih supaya cepat ngitung ya? Ada pertanyaan seperti itu kan. 30 dikurangi tahun kali BB ya. Pakai kurung ya, jangan lupa. Takut kabur nanti. Kurung. Ini kan udah jelas nih, 25 nih. 25 di mana-mana 25 kali 4 itu 100, ya kan? Nah, di 25 kali BB-nya 15.
15. Nah, logika saya 15 itu kurang 1 dari 16. Karena kalau 16 artinya sudah 400. Gitu. Logika saya gitu. Jadi tinggal 400 kurangi 25 aja. Nggak usah pakai kalkulator. Kalau saya ngitungin gitu. Karena 16 itu berarti sudah 400. 25 kali 16 400 kan. Gitu. Logikanya gitu. Kalau saya hitung cepetnya saya gitu. Tapi bebas teman-teman mau kayak gimana. Kalau toh kalkulator dikasih juga kan. Contoh soal yang teraud bisa, ini kan Anda bisa malah kalau sudah ada masuk ke email Anda bisa ngeprint ya. Bisa di print malah. Kalau tidak salah orang yang mengerjakan, kalau jaringannya bagus, kalau Anda mengerjakan itu hasil kerjaan Anda itu masuk ke email Anda tinggal buka aja itu. Nanti Anda bisa ngeprint kok. Mau ngeprint udah apain terserah Anda. Gitu ya, teman-teman. Sampai di sini untuk hari ini.